Halo teman-teman, ketemu lagi. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas film Platyhelminthes, film Nematoda, dan film Annelida. Yuk ke videonya teman-teman. Platyhelminthes berasal dari kata platy yang artinya pipih, dan helminthes yang berarti cacing. Sehingga Platyhelminthes adalah cacing yang berbentuk pipih. Ciri-ciri Platyhelminthes. 1. Tidak memiliki sistem peredaran darah. 2. Tidak memiliki rongga tubuh. 3. Bernapas dengan seluruh permukaan tubuh. 4. Sistem tangga tali. 5. Pipih. 6. Hermafrodit. 7. Sistem ekskresinya yaitu sel api dan sel bulu getar, yang dapat disingkat menjadi Pipi hermacitata, tergigit semut abu getar demi Ratu SPD. Reproduksi Platyhelminthes dibedakan menjadi dua, aseksual dan seksual. Aseksual yaitu dengan cara fragmentasi atau dengan potongan tubuhnya sendiri, sedangkan seksual dengan cara fertilisasi, yaitu bertemunya sel telur dengan sperma. Klasifikasi Platyhelminthes. Klasifikasi Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu ada Turbellaria, yang kedua Trematoda, yang ketiga yaitu Cestoda, yang dapat disingkat dengan Bella sedang makan dada. Berikut merupakan contoh hewan dari film Platyhelminthes. Planaria dari kelas Turbellaria, Fasciola hepatica dari kelas Trematoda, dan Taenia saginata serta Taenia solium dari kelas Cestoda. Berikut merupakan siklus hidup Fasciola hepatica atau cacing hati. Secara umum, alur siklus hidup dari cacing hati ini yaitu telur, larva, serkaria, metaserkaria, lalu menjadi cacing dewasa. Berikut ini merupakan siklus hidup dari Taenia saginata dan juga Taenia solium. Siklus ini dimulai jika seseorang memakan daging babi atau sapi yang mengandung Cysticercus dan tidak sempurna dalam memasaknya, maka di dalam usus penderita, Cysticercus akan pecah. Scolex akan menempelkan diri pada dinding usus. Dari leher Scolex akan muncul proklotid yang makin lama akan semakin bertambah banyak. Proklotid bagian akhir akan meloloskan diri dan keluar bersama feses inangnya. Demikian seterusnya. Perbedaan dari spesies Taenia ini yaitu Taenia solium memilih babi sebagai inang perantaranya, sedangkan Taenia saginata memilih sapi sebagai inang perantaranya. Peranan Platyhelminthes yaitu sebagai berikut. Yang pertama, planaria, sebagai suatu indikator proses pencemaran air. Yang kedua, Taenia saginata, Taenia solium, Dibotriocephalus, yaitu sebagai parasit yang terdapat di dalam usus manusia. Yang ketiga, parasit merusak fungsi kerja pada organ jantung, limfa, dan juga ginjal pada manusia. Nematoda atau Nematelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Sehingga nematoda adalah cacing yang berbentuk benang. Nematoda memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidup bebas. 2. Tubuh memiliki peredaran darah dan jantung. 3. Mengandung cairan seperti darah. 4. Bentuk tubuh gilik. 5. Simetri bilateral. 6. Dilapisi kutikula. 7. Reproduksinya secara gonokoris, yang dapat disingkat dengan Gono pikul bilik temi PDC bila dubes mengandung ranida. Contoh dari film ini yaitu cacing gelang, cacing filaria, cacing tambang, dan cacing kremi.
yang dapat disingkat menjadi gelang ria dan tami. Berikut ini merupakan siklus hidup dari Ascaris lumbricoides. Siklus ini dimulai dari cacing dewasa yang berada di usus halus. Setelah Ascaris dewasa bertelur, telur itu kemudian akan keluar bersama dengan feses, lalu berkembang menjadi embrio. Manusia tertular telur Ascaris melalui mulut dari makanan yang ia makan. Telur menetas menjadi larva di usus halus. Lalu larva keluar dari usus halus, bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Dari paru-paru akan masuk ke faring atau kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan. Kemudian tumbuh dewasa di usus halus. Siklus hidup Ankylostoma duodenal. Siklus hidup cacing ini dimulai dari cacing dewasa yang bertelur di usus manusia. Telur cacing tersebut akan keluar bersama dengan feses. Di tempat yang lembab atau becek, telur itu akan menetas dan menjadi larva. Larva tersebut akan hidup lama. Ketika ada manusia yang menginjaknya, larva itu akan menembus kaki dan mengikuti aliran darah, lalu menembus ke jantung dan paru-paru. Dari paru-paru masuk ke kerongkongan sehingga masuk kembali ke saluran pencernaan dan akan tumbuh dewasa di usus manusia. Cacing filaria, penyebab kaki gajah. Penyakit kaki gajah ditularkan melalui nyamuk yang terinfeksi cacing filaria dari gigitan sebelumnya pada seseorang. Jika nyamuk menghisap darah tersebut, bakal larva cacing akan ikut terhisap dan masuk ke dalam badan nyamuk. Di dalam tubuh nyamuk, bakal larva akan menjadi larva dalam waktu 1-2 minggu. Ketika nyamuk menghisap darah orang sehat, maka larva pada nyamuk akan masuk ke kulit manusia dan masuk ke dalam tubuh. Lalu larva itu akan berpindah ke kelenjar getah bening manusia dan akan tumbuh dewasa menjadi cacing filaria. Peranan nematoda yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Globodera rostosiensis menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat, juga sebagai vektor dari virus bagian tanaman pertanian. Yang kedua, Necator americanus, penyebab penyakit nekatoriasis. Yang ketiga, Ankylostoma duodenal, penyebab penyakit ankylostomiasis. Annelida. Annelida berasal dari kata annulus yang artinya cincin. Ciri-ciri Annelida yaitu 1. Tripoblastik selomata, 2. Simetri bilateral, 3. Tubuh berkutikula tipis dan lembab, 4. Sistem respirasi melalui permukaan tubuh, 5. Memiliki ganglion saraf yang dihubungkan dengan sepasang tali saraf dari tangga tali, 6. Sistem peredaran darah tertutup, 7. Memiliki nefridia atau nefrostom, 8. Hemafrodit yang dapat disingkat dengan Nefri dan Herman sedang menyemen gang dan tangga rumahnya, sedangkan Tri dan Bila bermain otot tikus dengan muka tertutup. Reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida dibagi menjadi 2, aseksual dan seksual. Aseksual yaitu dengan fragmentasi atau dengan potongan tubuhnya sendiri. Seksual yaitu dengan fertilisasi atau bertemunya sel sperma dengan sel telur. Klasifikasi Annelida. Annelida dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea, yang dapat disingkat dengan PHO. Berikut ini merupakan contoh hewan dari filum Annelida. Dari kelas Polychaeta, contohnya yaitu ada cacing wawo dan cacing palulu. Dari kelas Oligochaeta, contohnya yaitu cacing tanah. Lalu, kelas Hirudinea, contohnya yaitu lintah dan pacet. Berikut peranan Annelida yang menguntungkan. 1. Lintah dipakai untuk membersihkan nanah pada luka yang sudah terinfeksi. 2. Cacing tanah dapat memperbaiki struktur tanah. 3. Sebagai bahan baku obat, cacing tanah dipercaya bisa meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis,
rematik sendi, sakit gigi, dan tipes. 4. Bahan baku kosmetik. Cacing tanah diolah untuk dipakai sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuatan lipstik. Sedangkan peranan yang merugikan yaitu dapat menyebabkan anemia. Contohnya yaitu pada hewan pacet dan lintah. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti? Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Dah.